Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you tonight? Okay, I hope all of you are fine. Thank you. Okay, welcome to in the class. And as usual, before starting our program, let's pray together. Okay, finished. Okay, class. Tonight we are going to studying about narrative text. Yeah, actually this is the last material, and then for the next meeting, maybe I will give you some exercise to prepare the final examination, right? And then we can repetition. Okay. Tonight we are going to studying about narrative text. Yeah. Do you know narrative text? Malam ini kita akan belajar tentang teks narasi ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya narrative text. Di situ sudah saya tuliskan naratifnya, definisinya. Narrative text is one of text. In English, the purpose is tell about story ya. Jadi teks narasi itu adalah salah satu teks bahasa Inggris yang menceritakan salah satu peristiwa kronologi yang terhubung ya. Narrative text is an imaginative story ya to entertain people, yaitu cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Itu definisinya. Oke, sebentar, baru pasang cas ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Oke, saya pikir karena ini sinyalnya merah, saya takut suaranya tidak terdengar ya. Okay, for the purpose of narrative text is amuse or to entertain the reader with a story ya. Yaitu tujuan naratif teks itu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Itu tujuannya. Kemudian jenisnya, di sini banyak sekali jenis-jenis teks naratif ya, yang merupakan teks imajinasi.
banyak sekali itu jenisnya ya. Salah satunya ada fairy story, yaitu apa, cerita tentang peri. Kemudian misterius itu misteri. Ada science fiction ya, pengetahuan. Kemudian ada romance itu romantis. Horror stories cerita horor. Adventure itu petualangan. Fabel itu dongeng, ya kan? Kemudian Nimitz juga dongeng ya, cerita yang dibuat-buat. Dan legenda ya. Banyak sekali. Ya, sedangkan ini adalah susunannya atau generic structure-nya ya. Susunan dari naratif teks itu nanti berfokus pada serangkaian tahapan. Tahapannya apa saja? Yang pertama itu nanti orientation, kemudian complication, sama resolution itu yang wajib. Tetapi ada juga tambahan kode atau reorientation ini kadang ada, kadang tidak ya, tapi tidak masalah. Yang penting yang wajib adalah 3 tadi. Sebentar, bisa dibaca lagi ya. Ini sekalian, nah saya kasih pengertiannya. Sebentar, ini yang pertama yaitu orientation. Ya, ada pengertiannya. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Yaitu pendahuluannya. Orientation itu adalah pendahuluannya. Pendahuluannya apa? Pendahuluannya itu ya dimana antara karakter ya, karakter itu pengenalan tokoh, entah itu tokoh utama atau tokoh antagonis, itu terus kemudian setting itu tempatnya di pantai, di restoran, di ruang tamu, itu setting. Kemudian waktu yang dicerita diterapkan, ini waktunya. Di mana waktunya, kapan? Waktunya ya di dalam cerita itu bagaimana? Kalau last week berarti ya baru tadi minggu, tapi kan tidak pas ya, karena naratif itu menceritakan tentang dongeng. Jadi mungkin anak-anak lebih tertarik.
Itu orientation, letaknya di awal paragraf, berarti paragraf pertama. Kemudian maksudnya Mbak Rea gimana ya? Adik Mulyani saya sudah masuk nih. Iya nggak, Miss? Adik Mulyani itu siapa? Oh, Mbak Mulyani sudah masuk, ya. Sudah masuk dari tadi. Oke, yang kedua. Yang kedua itu namanya complication atau problem. Di mana where the problems in the story develop, yaitu permasalahannya nanti muncul atau mulai terjadi dan pekerjaan apa namanya, ceritanya nanti berkembang timbul masalah ya. Complication or problem ini adalah kebanyakan satu kelas. I'm so sorry ya. Suddenly I'm sleepy, but I know I want to survive for you ya. Saya akan bertahan untuk kalian. Saya telah mengajar ya. Oke, kembali ke complication. Complication itu adalah munculnya masalah baru dalam rumah tangganya. Timbul masalah baru ya. Where the problem in the story develop, permasalahannya muncul yang menyebabkan kritis. Kemudian biasanya complication ini adalah melibatkan karakter utamanya. Kemudian yang ketiga yaitu resolution. Resolution itu apa? Where the problems in the story is solved, yaitu di mana masalahnya telah berakhir. Akhir dari cerita yang merupakan sesuatu pendapat. Oke, lanjut. Kalau resolution itu memecahkan masalah ya. Kemudian ada reorientation. Reorientation itu kode. Reorientation atau kode. Kode itu apa? Yaitu ya menceritakan pernyataan
Maaf ya, ada anak saya masuk tadi. Reorientation ini bisa dipakai atau tidak ya, itu tidak masalah. Tapi dalam cerita kadang ada yang namanya koda. Koda itu apa? Koda itu berisi tentang pelajaran moral atau cuplikan kesimpulan dari cerita yang diceritakan. Itu masuknya ke reorientation. Kalau nggak ada ya berarti nggak apa-apa, nggak ada, nggak usah dicari kodanya. Tapi kalau dalam suatu bacaan ada apa reorientation ya diikutkan. Oke, sekarang tata bahasanya ya. Tata bahasa dari naratif teks. Tata bahasanya apa? Nah, yang pertama adalah past tense. Masih ingat rumus past tense? Ada yang masih ingat rumusnya past tense? Siapa yang tahu rumus past tense? Masih ingat tidak naratif kita nanti menggunakan tenses past tense loh. Masih ada di layar. Rumusnya past tense apa? Ada yang masih ingat? Oke, tidak ada yang menjawab, jadi saya yang menjawab lah. Past tense itu rumusnya subjek plus verb 2 objek. Itu kalau dalam bentuk verbal. Kalau bentuk nominal berarti subjek was atau were kemudian oke. Bisa ya, past tense berarti semua kata kerja menggunakan bentuk kedua. Oh iya, rumusnya itu subjek past tense. Oke, saya ketikkan ya. Past tense rumusnya ya, past tense itu rumusnya subjek plus verb 2. Oh, astagfirullah, maaf salah ketik. Subjek plus verb 2 ini rumusnya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf, apa sedikit ada gangguan. Oke, saya ulas sedikit ya tentang past tense. Past tense itu adalah suatu kalimat atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Kita pakai not. Ini di sini ada contohnya killed. Dari kata membunuh, drunk. Dari kata drink, minum. Kayaknya saya butuh asupan deh. Ngantuk berat saya tiba-tiba. Mungkin ya kecapean kali ya. Oke, past tense. Past tense tadi pengertiannya adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Masih masuk ke dongeng ya.
Coba ya. Apa ya, Kak? Iya, selamat datang Miss Winarsi. Ya, selamat bergabung. Naratif itu tandanya kalau min itu ya kita pakai angka. Tapi kalau masih sedikit, masih bisa melihat tanpa bantuan, berarti ya ditambahin. Boleh pakai, boleh tidak ya. Oke, sekarang adverb of time. Adverb of time ini adalah kurun waktunya nanti.
Ya, yang terlambat langsung masuk saja ya. Saya ini, oke, I'm so sorry, for tonight, I'm so sleepy ya. Tiba-tiba kanan kirinya ini terdapat bisikan-bisikan. Iya. eh itu tadi sampai ini ya, at verb time. Itu bisa dari dengan once upon a time. Kemudian yang fabel berarti eh, iya, sebentar sebentar. Masih muter-muter ya sambil nunggu. Alhamdulillah sudah bisa ya. Kemudian selanjutnya itu adalah time conjunction ya. Time conjunction itu apa? Jadi adalah waktu penghubung ya antara when ketika dan kapan. Kemudian suddenly itu tiba-tiba. Yang selanjutnya itu tentang spesifik karakter, yaitu karakter yang menonjol sekali ya. Ini nanti ada sepatu yang baru dipakai ya. eh Suaranya hilang ya. Iya. Kemudian kita masuk ke contoh. Ini sudah saya kasih contoh. Oh ya, masih satu yaitu direct speech ya. Yaitu kalimat langsung, ada tanda petiknya itu. Iya, nggak apa-apa, Mbak Siti Manisa. Langsung gabung saja ya. Ini saya kasih contoh. Contoh yang menggunakan koda.
atau ada moralnya ya. Saya ambil contoh yaitu dari three fishes ya. Bisa dibaca terlebih dahulu. Kita masuk yang pertama. Itu tentang three fishes ceritanya. Itu yaitu cerita tentang tiga ikan ya. Tiga ekor ikan. Oke, dalam contoh yang disebut orientation yaitu pendahuluannya ya. Ini ada once three fishes live in a pool ya. Suatu ketika ada tiga ikan yang hidup di kolam. One evening, suatu malam, some fishermen pass by the pond and see the fishes. This pool is full of fishes. Kolam ini penuh dengan ikan. They told each other eccentricity ya. Kemudian the third case is excitedly. Iya, tadi sampai mana ini ya? Oke, mereka berbicara satu sama lainnya. Kemudian di pagi hari dia kembali. Nah, di sini ada we must come back tomorrow. Saya harus kembali besok pagi dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Nah, ini berarti siapa? Kenapa ini disebut orientation? Karena bagiannya ada di sini. Yang pertama, tentang tokohnya. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Snow White. Kemudian fisherman itu contoh ya. Kemudian lagi siapa? Yaitu settingnya ya, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu tadi bagian dari orientation, maaf ya. Orientation yaitu tokoh sudah tadi dijelaskan Snow White. Kemudian ada beberapa ikan dan kepala sekolah. Kemudian complication. Complication nanti adalah masalah yang timbul. Well, the eldest of the three
Fishes here. Umi nggak tahu, nggak tahu. Ketika apa tanda? Nggak tahu. Wes tas ini nggak tidur sini, angkat tidur kakak. Nah di sini eh ketika ikan yang paling tua mendengar, he was troubled, dia itu sudah gugup ya. He called the other fishes together inside. Dia memanggil saudara-saudaranya atau ikan yang lain tadi untuk berkumpul bersama. Ini jadi masalahnya muncul. Did you hear the fisherman said? Apakah kamu dengar apa yang dikatakan dengan alat? Ya, masih masuk alat. Kena, oke. Ini adalah complication-nya. Complication-nya yaitu apa? Ini tadi mereka berketakutan karena pengen semuanya tergusur ya. Nah, kemudian oh ini masih ada ya, maaf maaf. Tapi ya ikan yang paling muda tertawa. Dia, you are worrying about reason. Kamu khawatir tentang tadi ya. Belief limit is the teaspoon all of our life. And no fisherman has ever come here. Ya nggak apa khawatir ya. Kenapa khawatir? Karena nah ini di sini muncul ya. Muncul kekhawatiran tadi. Kemudian yang terakhir yaitu resolution. Nah, resolution itu apa? Pemecahan masalah. Nah, ini ada the elders of the fish left the pond on
Iya, suaranya nggak ada ya, maaf. Nah, ini yang kodenya resolution itu adalah eh, akhirnya ya, ini pemecahan masalah. Dari ikan yang tertua meninggalkan kolam di sore hari, jadi sore-sore dia meninggalkan kolam tersebut ya. Kemudian ikan yang kedua melihat seorang nelayan tersebut datang, kemudian di pagi harinya eh, menangkap semua ikan yang ada dalam kolam. Jadi semuanya ditangkap. Ya, the fisherman arrive and catch all the fish left in the pond. Nelayan pun eh, menangkap semua ikan yang ada di kolam ya. Kemudian ikan yang ketiga pun juga tidak ada yang membantunya, dia pun juga ikut tertangkap dan terbunuh. Ini jadi endingnya adalah sad story ya, ini cerita sedih. Kemudian kodenya, koda itu apa tadi? Koda itu adalah pelajaran moral atau moral yang bisa ditangkap dari cerita tersebut itu apa? Kalau di sini ada the first who was trouble ahead and attack before it. Jadi ikan yang cemas itu dahulu bertindak sebelum nelayan datang, as well as the fish who act as soon as it can but survive. Jadi ketika nelayan datang berhasil bisa menyelamatkan diri. Tapi ikan yang tidak percaya itu ya dia akan binasa karena tadi kan dijaring oleh nelayan ya kan. Kemudian ada satu lagi, ini saya kasih Snow White. Kalau Snow White di sini tidak ada kodenya, koda tidak ada. Maaf ya. Nah, ini di sini ada once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parent was dead. Jadi di sini adalah Snow White dahulu kala itu ada tinggal seorang gadis kecil yang bernama Snow White. Dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena orang tuanya meninggal. Berarti ini pendahuluannya, pengenalan tokoh. Ya, tokohnya siapa? Snow White. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di hutan biasa, tapi di sini tidak dijelaskan ya. Oke, complication. One day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle ya. Pada suatu hari si bibi dan pamannya itu berencana membicarakan tentang meninggalkan Snow White di kastil, di istana. Oh, ini tempatnya istana ya. Karena mereka akan pergi ke Amerika dan tidak cukup uang jika membawa si Snow White. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this. Nah, si Snow White itu tidak ingin paman dan bibinya melakukan hal tersebut. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri ya, ini memutuskan melarikan diri. Kemudian hari berikutnya dia ini lari ke hutan ya. She ran away into the wood. Dia lari ke hutan. Tadi tinggalnya di istana mewah dengan semua yang ada tersedia, tapi dia melarikan diri jadi tidak dapat.
Kemudian yang terakhir yaitu resolutionnya. When she saw a little cottage, she knocked about her answer. Kemudian dia itu mendapati sebuah cottage ya. Nah, di hutan dia merasa sangat lapar ya. Dalam hutan tersebut dia sangat merasa. Dan sementara itu ada 7 kurcaci pulang dari kerjanya. Mereka masuk ke dalam sana ya. Di sana mereka menemukan Snow White terbangun. Tadi kan Snow White tidur ya. Terbangun. Kemudian kurcaci itu bertanya, "What is your name?" Siapa namamu? Snow White. Dia menjawab, "My name is Snow White." Nah, dia berkata, salah satu kurcaci berkata, "Jika kamu mau, kamu bisa tinggal di sini bersama kami." Nah, kalau ini berarti ceritanya apa? Ini di sini happy ending karena si Snow White bisa tinggal bahagia bersama 7 kurcaci tersebut. I think enough. Any questions so far? Ya, mohon maaf ya untuk I'm so sorry. Forgive me if I have a mistake. Tonight I feel sleepy right now. So I'm so sorry. Jadi saya mohon maaf untuk pertemuan malam ini kurang maksimal ya. Karena tiba-tiba ngantuk sekali. Jadi kurang maksimal. Tapi bisa dipahami ya intinya. Naratif itu adalah dongeng atau cerita rakyat ya yang diceritakan kepada pembaca. Okay, because time is over ya. Thank you very much for your attention. And before closing, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And then thank you for your coming and your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.